Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi pengolahan. Kalau di kelas 7 kemarin kalian belajar mengenai pengolahan sayur dan buah, kelas 8 tentang serelia. Kalau kelas 9 ini yaitu pengolahannya tentang hasil peternakan dan perikanan. Diolah menjadi apa, Bu? Untuk peternakan dan perikanan ini tetap ya seperti kelas sebelumnya, ini diolah menjadi makanan ya. Ada dua jenis makanan di sini, yaitu kalau kalian lihat di halaman 118, makanannya dibagi dua, yaitu menjadi makanan saji dan menjadi makanan olahan pangan setengah jadi. Nah, dari masing-masing olahan tersebut kita akan belajar mengenai pengertiannya, lalu jenis dan manfaat, metode pengolahan, tahapan pengolahan, hingga pengemasan dan penyajian produk pengolahan. Sebelum kita menuju materi, saya akan memberikan kalian wawasan mengenai manfaat dari materi pengolahan hasil peternakan dan perikanan di kehidupan sehari-hari. Kenapa sih, Bu, kok kita belajar pengolahan ini? Masak-masakan ini urusannya anak perempuan gitu ya. Tapi sebenarnya nanti kita akan jelaskan, atau saya akan jelaskan manfaat dari pengolahan hasil peternakan dan perikanan ini. Ya, perhatikan dengan baik-baik pelajaran saya hingga tuntas. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu ya, Indonesia ini banyak sekali sektor peternakan dan perikanan. Contohnya saja di Gresik ya, kita nggak jauh-jauh ke tempat lain, biar kalian bisa tahu feel banget ya tentang peternakan dan perikanan ini. Kalian bisa lihat di daerah Tambak Beras Cermai. Nah, di situ banyak sekali sektor perikanan. Ada banyak tambak ya. Di sana banyak petani bandeng ya, peternak bandeng ya, bukan petani ya, peternak bandeng. Nah, di situ akhirnya Gresik ini terkenal dengan bandengnya. Selain bandeng itu dijual mentah, di sini ada juga penjual olahan bandeng. Nah, kalau kalian pernah nih ya dan pernah beli, pernah makan juga, ada yang namanya otak-otak bandeng. Nah, itu menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Jadi bukan cuma tempat wisata saja yang menjadi ciri khas suatu daerah di Indonesia, tapi juga wisata kulinernya menjadi daya tarik sendiri dan diminati oleh banyak orang. Nah, kalau contohnya lagi kalau di Gresik, peternakan juga nih ada yang dari daging, yaitu nasi kerawu. Itu juga khas dari daerah kita. Ada juga bonggolan. Nah, itu ya. Nah, di tiap daerah di Indonesia pun wisata kuliner ini banyak diminati oleh orang luar, orang asing, dan juga orang domestik sendiri. Contohnya nih di Lamongan. Kalau kalian dengar Lamongan, berarti kalian langsung ingat, oh, soto Lamongan. Kalau di Madura berarti ada sate Madura. Agak jauh lagi di Padang, wah, nasi Padang, atau apa itu namanya, rendang ya. Itu rendang itu udah internasional, itu udah terkenal di luar negeri. Nah, tidak heran ya, tidak heran sama sekali bahwa salah satu sektor yang memberikan pendapatan negara terbesar adalah kuliner. Kalau kalian lihat gambar itu ya, infografis dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, ekonomi kreatif Ekraf, yang memiliki pendapatan terbanyak yaitu
40%, hampir 50% adalah sektor kuliner. Disusul dengan sektor fashion atau baju, lalu yang ketiga yaitu kerajinan kria atau kerajinan yang kemarin sudah kita pelajari. Wow, Bu Ais, berarti ini pelajarannya ini masuk 3 sektor itu ya. Oh iya. Ya, jadi yang pertama kemarin kita belajar itu di ranking ketiga. Yang ini yang pengolahan saya pilih karena dia ada di ranking 1. Nah, bersyukur kalian belajar mengenai pengolahan ini. Dan sektor kreatif ini juga sangat sangat dibutuhkan di tiap daerah. Pasti ada. Kalau misal kalian bisa masak nih ya, kalau kalian buka warung, wah sudah itu sudah menjadi pendapatan tersendiri. Atau misal nggak punya warung, kalian jualan nasi bungkus misal, terus ditempatkan di warung yang rame, itu juga bisa menjadi pendapatan kalian. Nah inilah kenapa kita belajar pengolahan. Kita nggak cuma masak-masak dimakan sudah. Nah, tapi minimal kalau misal nggak kalian buat jualan seperti itu, minimal kalian bisa masak di rumah sendiri ya, cewek ataupun cowok. Nah, kalau kalian nih para cowok masih gamang gitu ya, kenapa sih Bu saya kok belajar pengolahan ini? Saya lo cowok dan sebagainya. Wah, kalian tahu kebanyakan chef itu adalah seorang laki-laki ya. Kalau ini di Indonesia sendiri ya, yang terkenal malah selain Renata ada Arnold sama siapa itu Juna lah, cowoknya 2 malahan. Nah, ya kan? Kalian nggak usah malu karena mungkin ini eh, masak memasak kalian juga di rumah, kalian bisa tanya sama ibu, kalian bisa bantu ibu juga, bisa kalau misal besok ada tugas memasak kalian bisa request ke ibu, Bu buat soto Bu, nanti saya bantu sekalian saya mengerjakan tugas, atau Bu pas rawon ibunya masak rawon, saya mau bantu nanti difoto dibuat tugas, kan enak gitu loh. Nanti kalau bukan ibu ya mungkin kakak atau nenek boleh nanti, yang penting nanti kalian belajar bagaimana cara masak gitu ya, masak masak bukan masak anu ya, masak peternakan dan perikanan, hasil peternakan lah. Lanjut ya, hasil peternakan dan perikanan ini ada banyak. Kalau ikan ya daging ikan ya, kalau itu ada juga udang, cumi, rumput laut. Kalian bisa lihat halaman 122. Itu kalau ikannya ada ikan tuh banyak jenis ikan, ada udang, ada cumi-cumi, ada rumput laut. Rumput laut juga loh termasuk hasil perikanan ya. Lalu kalau yang dari peternakan, pastilah peternakan itu daging, ada yang telur dari ayam, lalu ada susu ya, seperti itu. Banyak sekali contoh sajian dari ini ikan atau daging, telur dan susu itu ya. Contohnya nih kalau kalian lihat di halaman 121 ya, pas itu apa yang saya suka ya, makan makanan Jepang kayak gitu, sushi ya. Sushi sudah menjadi makanan ikonik dari Jepang ya, yang terdiri dari nasi dan lauk berupa makanan laut. Ada kalau di Jepang itu mereka suka yang mentah. Jadi kayak ikan ya, diambil tuna, diambil sedikit lalu dikasih di atas nasinya. Ada juga itu eh, telur ikan salmon yang merah-merah. Kalau kalian searching terus ada yang buletan ini nasi itu, terus eh, dikasih merah-merah bunder-bunder kecil-kecil, itu bukan apa ya, mutiara bukan ya, itu adalah telur ikan salmon seperti itu ya. Itu menjadi khasnya Jepang. Ada lagi takoyaki dari gurita, tamagoyaki dari telur, banyak banget dan saya suka itu. Ya selanjutnya ada, kalau cepat saji luar negeri ada yang namanya hamburger ya. Apa itu hamburger? Hamburger itu makanan yang dari fast food, jadi makanan cepat saji. Ada beefnya di situ yang dibakar, kemudian ditumpuk sama roti, mayonnaise, apa aja itu isinya itu,
sama daun selada, tomat dan sebagainya. Itu dari Amerika ya. Kalau di Indonesia ini malah memiliki banyak sekali olahan dari daging dan ikan dan terkenal banget. Bagaimana satu daerah, kamu pikir ya ini ya, satu daerah itu memiliki minimal satu makanan khas. Ada yang tiga kayak Gersik ini ya, kerawu, bonggolan, sama tadi otak-otak bandeng ya. Lah, banyak banget. Contohnya apa aja tadi? Wih, soto, ada sate, ada rawon, ada krengsengan, ya, ada Bali, ada asem-asem ikan gurami, ya, otak-otak bandeng, asem-asem bandeng. Wow, ini pelajaran hari ini kalian harus makan karena akan saya share banyak sekali gambar makanan. Jadi mohon bersabar kalau kalian belum makan ya. Usahakan makan dulu lah sebelum pelajaran ini. Sampai sini materi wawasan mengenai pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Kalian bisa cari sendiri ilmu-ilmu baru di YouTube, bisa di internet, bisa di Google. Nanti kalian akan temukan banyak sekali referensi-referensi yang membuat kalian bangga dengan Indonesia, makanannya khususnya, dan keragamannya dan rempah-rempahnya nanti akan kalian temukan. Ya, belajar itu bukan hanya dari saya. Kalian bisa mencari di internet, mencari tentang makanan, tentang chefnya, tentang bagaimana caranya mengolah. Itu nanti akan menjadi ilmu tersendiri yang mungkin saja saya juga tidak tahu. Ya, kalian bisa lebih pintar daripada saya. Nah, baiklah, selanjutnya silakan kalian membaca halaman 122 hingga halaman 130. Kemudian kalian buatlah tabel, ya, tabel yang akan saya beri contoh nanti di bawah beserta tugasnya. Kalian pilih ya, ikan itu hidup di 3 ekologi, yaitu ekologi itu tempat ya, yaitu habitat, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Tugas kalian adalah menyebutkan masing-masing 3 ikan atau hasil perikanan dari perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Ya, kalau perairan tawar ada 3, kalau perairan payau ada 3, perairan laut ada 3. Nah, di masing-masing ikan itu kalian kasih keterangan ciri-cirinya apa. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai perikanan dan peternakan. Bisa dipahami? Ya, saya rasa sampai sini saja pelajaran saya. Silakan dikerjakan. Saya akhiri penjelasan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.